الحمد لله الملك الديان، والصلاة والسلام على محمد سيد ولد عدنان، وعلى آله وصحبه وتابعه على مر الزمان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، المنزه عن الجسمية والجهد والزمان والمكان. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن. أما بعد، عباد الرحمن، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله المنان القائل في كتابه القرآن: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Takwa adalah sebaik-baik bekal untuk meraih kebahagiaan abadi di akhirat. Oleh karena itu, khatib mengawali khutbah yang singkat ini dengan wasiat takwa. Marilah kita semua selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan semua kewajiban dan meninggalkan segenap larangan. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah mengabulkan doa Nabi Ibrahim alaihissalam dan menjadikan Ka'bah sebagai tujuan dan dambaan hati jutaan umat Islam. Kaum muslimin, tua, muda, fakir, kaya, pejabat, rakyat jelata, Arab, Cina, dan apapun suku dan negaranya berbondong-bondong dari berbagai penjuru dunia pergi menuju ke Baitullah tiap tahun untuk melaksanakan ibadah haji. Perbedaan bangsa, ras, suku, bahasa, dan warna kulit tidak menghalangi mereka untuk bersatu melaksanakan ibadah yang sama di tempat yang sama dan dengan tujuan yang sama, yaitu sama-sama memenuhi panggilan Allah dengan niat mendapatkan ridhonya semata. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia menurut Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala yang tampak dan tersembunyi dari perbuatanmu. Surat Al-Hujurat ayat 13. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, jika direnungkan dengan seksama dan mendalam, berbagai rangkaian manasik haji memiliki makna dan pelajaran yang dapat kita ambil hikmahnya. Haji adalah momen pertemuan tahunan yang begitu besar, yang jutaan kaum muslimin berkumpul di sana. Mereka bersatu dalam kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, berdoa kepada Tuhan dan pencipta mereka, serta saling mengenal dan mengeratkan hubungan antar mereka. Di sana, di tanah suci, mereka saling memahami dan tolong-menolong dalam kebaikan agar mereka semakin kuat melawan godaan iblis dan bala tentaranya. Di sanalah tampak dengan jelas makna dan nilai persaudaraan dan kesetaraan di antara kaum muslimin. Para jamaah haji seluruhnya melepas pakaian masing-masing dan menggantinya dengan pakaian ihram yang lebih mirip dengan kain kafan mayat. Mereka menyerukan kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dalam keadaan menanggalkan semua pakaian dan perhiasan dunia yang fana, hanya pakaian ihram yang mereka kenakan. Tua muda, miskin kaya, Arab non-Arab,
semuanya sama menurut Allah. Mereka tidak saling mengungguli kecuali dengan takwa, sebagaimana ditegaskan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la fadla li arabiyyin ala a'jamiyyin illa bittaqwa, rawahu Abu Nuaim fil Hilyah, yang artinya tidak ada kemuliaan bagi orang Arab melebihi non-Arab kecuali dengan takwa. Hadis riwayat Abu Nuaim dalam Hilyatul Awliya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Haji adalah latihan sekaligus praktek dari kesabaran, menanggung berbagai kesulitan dan menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan untuk memperoleh derajat yang takwa yang tinggi dan meraih surga yang telah disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Haji adalah pintu yang luas untuk melakukan kebaikan dan ketakwaan serta meraih derajat takwa yang merupakan sebaik-baik bekal menuju kehidupan akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah, ketika jutaan jamaah haji menyuruhkan kalimat talbiyah dengan mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, maka momen dan seruan ini mengingatkan kita akan dahsyatnya peristiwa hari kiamat pada saat manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Ketika malaikat Israfil alaihissalam meniup sangkakala, maka terbelahlah kuburan-kuburan dan orang-orang keluar darinya secara berbondong-bondong. Kemudian dikumpulkan di mahsyar dalam 3 keadaan. Sebagian dalam keadaan makan, minum, berpakaian dan menaiki kendaraan. Mereka adalah kaum muslimin yang bertakwa, yang menjalankan semua kewajiban dan menjauhi perkara-perkara yang diharamkan. Sebagian dalam keadaan tidak beralas kaki dan telanjang bulat. Mereka adalah para pelaku dosa besar di antara kaum muslimin. Dan sebagian lagi dikumpulkan dalam keadaan terbalik, kaki di atas dan kepala di bawah, lalu diseret oleh para malaikat sebagai penghinaan terhadap mereka. Mereka adalah orang-orang kafir. Sedangkan sa'i antara Safa dan Marwah mengingatkan kita akan kedatangan Sayyidina Ibrahim alaihissalam ke Makkah Al-Mukarramah, tempat turunnya wahyu yang Allah jadikan aman dan tentram. Sa'i antara Safa dan Marwah merupakan perjalanan menapak tilas kembali apa yang dilakukan Sayyidah Hajar di Makkah, tempat yang tidak ada air dan tanamannya. Hajar bersama Ismail yang masih bayi ditinggalkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Hajar pun bertawakal secara penuh kepada Allah sembari berikhtiar dengan berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Bukit Marwah mencari air saat Ismail menangis dan butuh air. Hingga pada akhirnya Allah hilangkan kesulitannya dan Allah berikan jalan keluar dari masalahnya. Allah keluarkan untuknya air Zam-Zam yang nikmat dan penuh berkah. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Yang artinya, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah mencukupinya. Surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Ma'asyiral muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah. Sedangkan wukuf di padang Arafah, maka di dalamnya terdapat hikmah yang besar dan kenangan yang agung. Di sana kita melihat lautan manusia. Kita mendengar lantunan suara mereka yang keras, berdoa kepada Allah yang Maha Kuasa dalam keadaan merendahkan diri, tunduk, berharap rahmatnya dan takut terhadap siksa-siksanya. Mereka berdoa kepada Allah Sang Pencipta dan Pemilik mereka dengan bahasa yang bermacam-macam dan logat yang beragam. Ini semua mengingatkan jamaah haji akan hari kiamat dan tahapan-tahapannya yang menakutkan dan luar biasa. Saat semua hamba berdiri, merendahkan diri dan sangat berhajat kepada Pencipta mereka, pemilik semua kekuasaan yang Maha Esa dan Maha mengalahkan. Kaum muslimin rahimakumullah, adapun melempar jumrah, maka ibadah ini juga mengandung hikmah yang agung bagi kita. Kita melempar jumrah,
jamaah haji akan mengingat dan mengenang bagaimana iblis menampakkan diri kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menggodanya setiap kali berada di masing-masing jamrah. Sayyidina Ibrahim alaihissalam menghinakan iblis dengan melemparnya dengan batu kerikil sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita segenap umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintah untuk melempar jamrah dalam rangka menghidupkan sunnah Ibrahim alaihissalam. Ini semua adalah simbol perlawanan kepada iblis dan penghinaan terhadapnya. Seakan orang yang melempar berkata dalam dirinya kepada setan, seandainya engkau menampakkan diri kepada kami sebagaimana engkau menampakkan diri kepada Ibrahim, niscaya kami akan melemparmu sebagai penghinaan terhadapmu. Namun demikian, tempat-tempat ini bukanlah tempat tinggal setan seperti dugaan sebagian orang. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, sedangkan tawaf adalah bentuk konsistensi dalam ketakwaan kepada Allah. Seakan orang yang bertawaf mengatakan, wahai Tuhanku, kemanapun kami berkeliling dan dimanapun kami berada, kami tetap istiqamah taat kepadamu. Tawaf juga merupakan pengagungan terhadap rumah atau bangunan Ka'bah yang dimuliakan oleh Allah. Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk mengagungkannya. Baitullah adalah simbol yang menyatukan hati kaum muslimin dalam beribadah kepada Allah. Oleh karenanya kaum muslimin bertawaf mengelilingi Ka'bah bukan untuk beribadah kepada Ka'bah, melainkan karena melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan agar kita bertawaf mengelilinginya, mengagungkannya, dan Allah menjadikannya simbol untuk menyatukan hati kaum muslimin di sekelilingnya dalam beribadah kepada Allah yang maha hidup dan mengatur segenap hambanya. Sebagaimana kita bahwa Allah tidaklah bertempat tinggal di Ka'bah, kita wajib meyakini bahwa Allah Ta'ala ada tanpa bersifat dengan sifat-sifat makhluknya, tidak membutuhkan tempat dan tidak menyerupai sesuatu pun di antara makhluknya. Allah tidak tinggal di Ka'bah, tidak bertempat di langit dan tidak menempati seluruh tempat. Akidah seorang muslim tidak lain adalah bahwa Allah yang menciptakan semua makhluk tidaklah menyerupai semua makhluk, tidak menyerupai langit dan bumi, tidak menyerupai manusia dan tidak menyerupai sesuatu pun. Allah bukanlah benda atau jisim. Allah bukan cahaya. Allah tidak memiliki gambar, rupa dan bentuk seperti sifat makhluk apapun itu. Apapun yang terlintas di benak kita, maka Allah tidak menyerupainya. Inilah akidah yang diyakini dan diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan umat Islam dari masa ke masa di berbagai belahan dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikianlah khutbah singkat pada siang yang penuh keberkahan ini. Semoga menjadikan ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan bersama. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Wa astaghfirullahal azim li wa lakum lisairil muslimin wal muslimat wa rabbighfir warham wa anta arhamur rahimin. الحمد لله وكفى وأصلي وأسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله.
أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال: إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن، ما ظهر منها وما بطن، من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر.